Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita terkini dari Kota Pematang Siantar. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar menyerahkan sejumlah bantuan ke Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Pematang Siantar, Senin 11 Mei 2020. Penyerahan APD tersebut langsung diserahkan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Edi Rahmanto Hidayat kepada Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota Pematang Siantar, Wali Kota Pematang Siantar Haji Epriansah. Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan, anjuran pemerintah untuk tetap menggunakan masker, serta rajin mencuci tangan dan menjaga jarak, hindari keramaian. Bukan karena besar kecil nilai bantuannya, tetapi kami beri apresiasi yang mendalam atas kepedulian Bank Indonesia terhadap permasalahan pandemi COVID-19, tegas Epriansah. Apresiasi yang sebesar-besarnya, yang setinggi-tingginya kepada perwakilan Bank Indonesia Cabang Pematang Siantar atas perhatiannya terhadap kondisi yang terjadi, khususnya di wilayah kerja Bank Indonesia Pematang Siantar. Beberapa saat yang lalu, memang dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, bahwa kondisi Pematang Siantar sehubungan dengan wabah COVID-19, kemarin kita sempat ada yang positif 3, selanjutnya sembuh ketiga-tiga tersebut. Tapi berjalannya waktu, mungkin keteledoran atau mungkin kurang disiplin terhadap penerapan protokol yang sudah diatur oleh pemerintah agar kita selalu mencuci tangan, menjaga jarak, tidak berkumpul-kumpul dalam momen yang tidak penting. Ya, kemudian juga kita dianjurkan untuk bekerja di rumah. Masih seputar itu. Tapi ya memang itu tidak bisa kita kontrol secara keseluruhan. Kita berharap seluruh elemen, pemerintah dalam kondisi pengawasan, sosialisasi, memberikan informasi. Kami juga berharap kepada masyarakat untuk sama-sama kita menerapkan protokol yang sudah diterapkan pemerintah, sehingga kita bisa sama-sama bersinergi. Prihatin sih bahwa sekarang saat ini di Pematang Siantar ada 4 lagi yang positif. 2 dirawat di Pematang Siantar, 2 lagi dirawat di Medan. Ini sekalian sebelum saya bicara tentang ucapan terima kasih, banyak pertanyaan dari masyarakat, baik secara langsung ya melalui media komunikasi, bahwa catatan dari Provinsi Sumatera Utara Pematang Siantar 4 ya yang terdata positif. Mungkin Provinsi Sumatera Utara melakukan generalisasi. Kalau kita di Pematang Siantar, kita buat pengelompokan. Jadi bagi kami di Pematang Siantar, 4 yang positif yang kita rawat, baik 2 di Pematang Siantar, 2 di provinsi, itu memang ada gejala, ya, gejala sakit yang menunjukkan ada droplet. Sehingga dilakukan swab test positif. Makanya kita klaim langsung dalam catatan gugus tugas Pematang Siantar 4 positif. 3 lagi masih dalam pengawasan orang tanpa gejala yang memang kita masih melakukan rapid test. Ya. Untuk itu kita masih menunggu untuk melakukan pemeriksaan kontrol terhadap pasien yang dalam orang tanpa gejala. Kita lakukan rapid test dalam beberapa selanjutnya. Kemudian nanti akan dilakukan swab. Begitu nanti swab positif, baru kita kelompokkan, kita naikkan tingkat beliau. Karena kami berharap setiap yang OTG rata-rata di Pematang Siantar bisa sembuh. Gitu. Ini contoh kasus yang di mana itu? Di lapangan bola bawah. 1 orang tua dalam 1 keluarga positif pasti karena ada gejala batuk, sakit, demam, kita swab positif. Keluarganya kita rapid
pemahaman kepada masyarakat bahwa yang OTG itu masih kita klarifikasi berharap sembuh gitu. Ya, oke, supaya ini tolonglah disampaikan kawan-kawan kita semua, rekan-rekan media cepat nanti memberikan informasi. Itu perlu saya sampaikan supaya nggak berulang-ulang masyarakat mempertanyakan gitu kan, kenapa kok data provinsi dengan data pemerintah kota berbeda gitu kan. Kita buat klasifikasi positif, OTG yang masih rapid test reaktif. Sehubungan dengan cara ini kami ucapkan terima kasih kepada perwakilan Indonesia Pematang Siantar. Cepat tidak ada yang dikejar, lambat tidak ada yang ditunggu. Tapi kami apresiasi sekali bantuannya, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Karena kami perhatikan bantuan alat pelindung diri ini terkhusus bagi rekan-rekan tim medis ya, yang merawat masyarakat Pematang Siantar, yang PDP, OTG maupun yang positif. Ya, kita juga sangat berharap mereka tetap dalam kondisi sehat, fit, tidak terkontaminasi lah. Ya, makanya terima kasih. Kalau kemarin memang kita mencari APD ini susah yang kita ampun. Ya, kita pesan entah kapan datangnya. Tapi alhamdulillah OPD yang kita sudah ada, berjalannya waktu memang terus berkurang karena kan sekali pakai ya. Jadi dengan bantuan Pemirsa, sekedar informasi, Kelurahan Timbanggalung sebagai penerima bantuan dikarenakan letak kantor Bank Indonesia berada di wilayah kelurahan tersebut. Kami dari Bank Indonesia, dari level pusat, daerah, maupun juga di Siantar selalu memantau perkembangan ekonomi, khususnya karena menjadi tugas kami, bagaimana perkembangan ekonomi di era pandemi COVID ini. Saya ketahui kan kemarin bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan 1 2020 turun menjadi 2,97. Itu di bawah perkiraan kami yang sebelumnya perkiraan masih di atas 3%. Namun secara khusus di wilayah Provinsi Sumatera Utara pertumbuhan ekonomi triwulan 1 di kita masih cukup tinggi. Karena mungkin di sini juga belum terlalu berpengaruh pada saat triwulan 1. Lalu dari sisi apa yang telah kami lakukan selain tadi mengenai asesmen terhadap perekonomian, kami juga memberikan bantuan program sosial Bank Indonesia baik kepada masyarakat langsung maupun kepada gugus tugas COVID dalam rangka penanganan COVID-19. Untuk tahap pertama kali ini kami memberikan bantuan sebanyak 500 paket sembako yang terdiri dari minyak goreng, gula, dan juga ada beras, juga ada sarden, ada sayur mayur, ada madu dan lain-lain. Namun bisa saya sampaikan bahwa perkiraan satu paket ini sekitar Rp230.000 dan itu alhamdulillah sebagian besar kami lakukan dengan pengadaan kepada UMKM yang ada di sekitar kota Pematang Siantar. Jadi kami melibatkan UMKM dan mereka bisa terus berproduksi seperti madu, kami ambil dari Sayur Butuh, juga ada masker kain dari Sayur Butuh, ada juga sayur-sayuran dari Sidulu, ada beras dari Satu Kilang di Tanah Jawa, ada gula dari distributor di Siantar, dan juga goodie bag dari UMKM di Pematang Siantar. Ke depan kami akan melanjutkan upaya pemberian bantuan PSB ini kepada pihak lain di luar wilayah kerja, di wilayah kerja kami tapi di luar Siantar, tentunya juga sangat membutuhkan. Untuk dampak ekonominya sendiri Pak, untuk Kota Pematang Siantar gimana menurut BI sendiri Pak? Kalau dampak ekonomi, seperti saya sampaikan bahwa secara umum untuk triwulan 1 2020 Sumatera Utara masih tumbuh di atas 4%, berarti masih tidak terlalu berpengaruh di triwulan 1. Tapi kalau dari bulan April sampai ke sini memang sudah kelihatan juga, walaupun dari sisi kami dari mengamati dari sisi perputaran uang yang keluar dari Bank Indonesia masih cukup banyak di bulan April, tapi di sekitar bulan Mei ini kemungkinan akan turun. Jadi kelihatan akan baru berdampak terasa di bulan-bulan Mei, Juni, dan mudah-mudahan bisa selesai di bulan Juli. Tapi secara umum memang yang kami khawatirkan adalah banyaknya
masyarakat yang menjadi orang miskin baru karena mungkin di PHK, karena juga kegiatan ekonominya berkurang dan yang lain-lain seperti itu. Apa kira-kira harapan ke depan Pak untuk progres ekonomi yang ada di Kota Pematang Siantar ini? Harapan kami ke depan ya kami berharap wabah ini segera berakhir. Oleh karena itu kami berharap masyarakat dapat disiplin, mematuhi protokol COVID yang telah ditetapkan, menjaga jarak, terus juga mengurangi kegiatan di luar rumah, baik itu di kafe ataupun yang lain, terus juga sehingga dapat segera memutus mata rantai COVID di wilayah kita, sehingga kalau sudah beres nanti bisa kita aktifkan lagi perekonomian seperti sedia kala. Oke Pak, masih. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Julpandi Monalisa mengabarkan.